Halo semuanya, nama aku Taufik. Di sini aku akan membawakan sebuah jurnal yang membahas tentang peran interleukin 26 dalam melawan bakteri intraseluler. Sedikit latar belakang, jadi pada tahun-tahun belakangan ini, pemisahan peran tipe-tipe sel T pembantu mulai ditentang. Jurnal ini menjadi salah satu yang mendukung paradigma baru tersebut. Nah, IL-26 itu diproduksi oleh TH17, yang merupakan tipe sel T pembantu yang dikenal sebagai spesialis pembasmi patogen ekstraseluler. Sitokin ini diketahui dapat membunuh bakteri ekstraseluler secara langsung dengan cara melubangi dinding selnya. Nah, untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh sitokin ini terhadap bakteri intraseluler, si penulis mempertemukan bakteri lepra yang merupakan bakteri intraseluler obligat dengan IL-26. Sedikit review, bakteri lepra itu menyebabkan penyakit lepra. Secara klinis, penyakit ini muncul dalam berbagai spektrum. Di satu sisi, kita punya tuberculoid leprosi yang menggambarkan kontrol imun yang efektif. Sementara di sisi lain, kita punya lepromatus leprosi yang menggambarkan kegagalan kontrol imun. Nah, bukti pertama adanya aktivitas IL-26 terhadap bakteri lepra bisa dilihat dari gambaran imunohistokimia ini. Di sini kita lihat bahwa intensitas IL-26 yang terdeteksi pada lesi tuberkuloid itu ternyata jauh lebih tinggi daripada yang terdeteksi di lesi lepromatus leprosi. Nah, untuk menelusuri temuan ini lebih lanjut, si penulis memberikan penanda fluorescence pada sampelnya dan mengamatinya lebih lanjut di laser mikroskopi. Hasilnya, selain bahwa IL-26 ini terdapat dengan intensitas lebih tinggi di lesi tuberkuloid, si IL-26 ini ternyata juga mengelilingi makrofag. Hal ini penting karena makrofag merupakan salah satu sel yang menjadi target dari bakteri lepra. Nah, kalau kamu mau membunuh bakteri intraseluler, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah masuk ke dalam sel tersebut. IL-26 ternyata bisa melakukan ini. Dia masuk ke dalam makrofag dan berkumpul di dalam lisosomnya. Pada makrofag yang terinfeksi lepra, sitokin ini masuk ke dalam si makrofag tadi dan mengepung si bakteri lepra tadi. Hasilnya, diameter dari bakteri tadi bertambah, yang menandakan bahwa dia tengah kemasukan air karena dindingnya dilubangin oleh IL-26. Namun bukan itu saja, jadi salah satu mekanisme pertahanan dari bakteri lepra adalah mencegah bersatunya fagosom tempat dia hidup dengan lisosom. Ternyata IL-26 dapat mengakali mekanisme pertahanan ini dengan memicu pembentukan autofagosom, yang nantinya akan membunuh bakteri lepra ketika ia bersatu dengan lisosom. Secara keseluruhan, ditemukan bahwa dengan menambahkan IL-26 pada makrofag yang terinfeksi bakteri lepra akan menurunkan viabilitas dari bakteri lepra tadi. Dari jurnal ini, kita mengetahui bahwa IL-26 dapat membunuh bakteri lepra baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Akan tetapi, penelitian ini dikerjakan secara in vitro, yang berarti interaksi IL-26 dengan bakteri lepra yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih rumit. Oleh karena itu, PR pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari hewan coba yang bisa kita gunakan sebagai model dalam meneliti interaksi ini lebih lanjut. Kemudian, secara pribadi, aku tertarik untuk mencari tahu apakah IL-26 ini juga dapat membantu sel lain. Sebagai contoh mungkin sel Schwann. Mengingat sel Schwann ini merupakan target utama dari bakteri lepra. Hal lain yang menurut saya menarik adalah apakah ILC tipe 3 itu memproduksi IL-26 juga? Dan jika iya, apa kira-kira perannya? Hal ini karena ILC tipe 3 ini merupakan sel imun yang memiliki pola ekspresi sitokin yang mirip dengan TH17. Oke, segitu saja mungkin dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu.